speknya itu benar-benar spek kelas bintang 5 lah ya. Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Karena premium, jadi barang-barang yang dikasih juga kelas premium nih Bapak Ibu ya. Jadi keren kan, udah kebayang kan, beli villa udah nggak ribet nih, nggak ribet ngebangunnya, terus nggak ribet nanti kalau villanya udah jadi siapa yang kelola, nggak ribet nanti yang terima tamu buat penyewaan siapa. Jadi semua itu udah serba praktis ya Pak ya. Ya, betul. Udah semua kita yang handle. Bapak Ibu cuma tinggal mikirin apa pembayarannya aja. Ketemu lagi dengan saya Shirley dari Maranatha Bali. Sore ini Shirley lagi ada di Sat Villa. Lokasinya di Ungasan, tepat di Jalan Raya Utama Ungasan. Nah, ini Shirley mau tunjukin kalau ke sebelah sini Bapak Ibu bisa nyampe ke GWK. Kalau ke sebelah kiri Shirley ini bisa nyampe ke Pantai Karna Kandara atau Pantai Melasti Pandawa. Nah, kembali lagi ya ke Villa Sat ini. Dia konsepnya urban jungle. Kenapa konsep urban jungle? Di sini dari fasad depannya aja udah kelihatan. Nah, ini dia menggunakan semen polis. Sebelah sini dia pakai batu bata profile, yang dimana batu bata ini untuk dekorasi ya. Terus di sebelah sini itu ada CCTV ya Bapak Ibu, udah dilengkapin. Nah, ini Shirley mau tunjukin, Shirley mau masuk. Nah, pintunya ini Bapak Ibu lihat, ini dari kayu ulin Bapak Ibu. Cakep kan? Di sini udah dilengkapi bel ya. Buat Bapak Ibu yang mau tahu lebih lanjut, bisa lihat di video selanjutnya atau pengen lebih lengkapnya di YouTube Maranatha Bali. Sore Bapak Ibu, tadi kan Shirley udah ke lapangan ya, tunjukin proyeknya. Nah, sekarang Shirley lagi ada di cafe. Lokasinya nggak jauh juga dari proyek, sama-sama di Ungasan. Nah, ini nanti Shirley tuh udah janjian sama tim dari developer, perwakilan, namanya Pak Inal. Pak Inal ini sebelumnya udah pernah masuk di video Shirley yang tahap 1, tahap kedua, sama tahap ketiga. Nah, di sini nanti kita tuh bakal ngobrolin tentang tahap keempat yang baru launching. Karena ini tahap keempat itu premium dan cuma ada 1 unit ya. Jadi Bapak Ibu yang penasaran, ikutin video Shirley ya. Makasih. Nah, Bapak Ibu, tadi kan Shirley udah sempat ke proyek. Nah, sekarang Shirley lagi ditemenin sama Pak Inal. Halo. Tim dari developer ya Pak. Ya, betul. Jadi kalau Bapak Ibu yang udah subscribe video Shirley, pasti nggak asing sama mukanya Pak Inal ini. Karena di video sebelumnya udah pernah nongol. Nah Pak Inal, aku tadi udah ke project nih. Ya. Aku udah jelasin tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga. Sekarang kan kami establish ini lagi masuk ke tahap keempat ya, pemasarannya nih ya kan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak ya, karena aku kan marketing, Bapak dari pihak developer pasti menjelaskannya lebih detail ya Pak ya. Baik. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, orang kan kalau mau investasi, mau beli villa, pasti yang dilihat lokasinya ya Pak ya. Nah, kenapa lokasi tahap keempat ini masih sama di area Ungasan dan nggak jauh dari tahap ke-1, kedua, ketiga, ya itu. Jadi pertama-tama gini ya, kita untuk sekarang lokasi pengembangan kita masih fokus di Ungasan, Kota Selatan. Jadi kita masih di Jalan Toyaning. Kenapa kita masih bangun di situ? Karena menurut kita itu masih lokasinya adalah lokasi yang sangat developing strategik ya. Dan banyak banget turis-turis yang sekarang nyari banget daerah-daerah Kota Selatan. Boleh nanti Shirley lihat deh kalau sore-sore atau mau malam, itu biasa warawiri tuh turis-turis. Jadi Bapak Ibu ya, memang untuk area Ungasan sendiri itu sekarang lagi banyak dicari. Jadi aku bilang memang untuk lokasinya memang bagus ya Pak. Aku nggak perlu sore-sore ngecek karena aku memang tinggal juga daerah selatan. Dan buyer aku kebanyakan memang carinya area selatan. Ini aja kita nongkrong juga di selatan, di Ungasan, deket sama lokasi villa yang lagi pembangunan itu ya. Jadi memang dari segi lokasi aku akuin ini emang strategik banget karena juga dekat sama jalan utama, jalan raya utama Ungasan ya. Itu jalan Toyaning 1 itu ya Pak, betul ya. Oke, sekarang lanjut ke yang pertanyaan kedua nih Pak. Lokasi udah, strategis iya. Nah, sekarang aksesnya nih Pak. Aksesnya ini villanya Bapak kan di Jalan Toyaning. Ini dekat kemana aja sih Pak? Bisa dijelasin ke Bapak Ibu? Bisa dibilang gini ya, kalau Toyaning itu kita ada di tengah-tengah. Karena di tengah-tengah dalam artian karena kita diapit beberapa pantai ya, mungkin lebih dari 7 pantai. Ada Karma Kandara, ada Pandawa, ada Melasti, Dingin, bahkan Pantai Jimbaran pun juga nggak terlalu jauh dari kita ya. Dan
Untuk akses itu sangat mudah sih kemana-mana karena beach club, terus kafe-kafe, tempat makan juga banyak di sekitaran situ. Jadi untuk para turis tidak akan kesusahan lah akses mau kemana dia mau, misalnya nyari makan atau sekitar mau have fun. Bisa ke daerah situ ya. Jadi Bapak Ibu aku perjelas lagi. Kalau pantai kan tadi diapit beberapa pantai. Memang dekat sama salah satunya Pantai Balangan. Terus paling dekat juga cuma 9 menit itu ke Karmakandara ya. Ya, betul. Karmakandara sendiri pun juga ada resortnya ya. Resort. Nah, terus ke Pantai Pandawa sama Melasti. Di situ juga ada beach club. Beach clubnya itu apa? Rooster Fish sama Palmila. Habis itu dekat sama area BTDC juga. Memang lumayan dari lokasi villa ke BTDC, cuman deket aja sih Bapak Ibu ya. Terus mau ke Jimbaran Seafood juga deket. Jadi memang benar kata Pak Ina lokasinya di tengah-tengah ya Pak ya. Betul. Itu untuk aksesnya ya Bapak Ibu ya. Oke, itu tadi dari segi lokasi sama akses kan. Nah, ini Shirley mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Biasanya customer di rumah itu nanya, developernya siapa sih? Background-nya seperti apa sih? Untuk background-nya kami establish ini loh Pak. Berdirinya kapan bisa diinfoin nggak? Terus project-projectnya berapa lama penjualannya? Oke, jadi kami establish ini kita sendiri berdiri di tahun 2019. Jadi selain kita developer villa, kita juga mengurus untuk manajemennya juga. Oke. Ya, jadi dengan harapan ketika buyer membeli project dari kita, dia tidak hanya mendapatkan propertinya saja, dia juga buyer akan mendapatkan bisnis dari benefitnya betul. Karena kita juga akan mengelola juga proyek Bapak Ibu yang sudah beli di kita, dan juga nanti kita ada juga bagian maintenance dan lain-lain sebagainya. Ini bagian-bagian perintilan-perintilan kayak bersih-bersih lah ya, yang Ya, betul. ribet-ribet gitu ya Pak ya. Ya, dan kita juga akan punya tim sendiri yang untuk melayani tamu-tamu ketika penyewaan itu tuh sudah mulai berjalan. Jadi bayarnya happy, ownernya happy, yang rentalnya juga happy seperti itu. Bapak pun juga happy. Ya, nah, betul, jadi sama-sama seperti itu. happy. Nah, berarti intinya gini ya Pak ya, background-nya kami establish ini, dia itu berdirinya dari 2019. Ya, betul. Dan udah ada villa yang dibangun itu udah berapa total ya? Kita total villa yang dibangun di tahap 1 kita ada 2 villa, di tahap 2 kita ada 2 villa, dan di tahap 3 kita ada 3 villa. Oke, berarti total 7 villa ya? Ya, betul, 7 villa. Total 7 villa. Nah, nggak cuman, jadi dari kami establish itu nggak cuman mendevelop ya. Nggak cuman mendevelop, tapi juga menyediakan jasa rentalnya juga ya, untuk betul. Manajemennya ya, yang dimana juga ada sistem pembagian, dan pembagiannya tuh nggak besar ya, tapi nanti dibahas di yang bagian manajemen ya. Tapi ini kurang lebih sebagian besar seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi orang-orang itu yang punya villa nggak perlu nggak perlu khawatir villanya ini nanti bakalan mangkrak atau nggak ada yang ngurus ya. Betul. Sambil disewa-sewain juga ya, Bapak yang cari penyewanya kan dari manajemennya Bapak Ya, juga ya. betul. Kita ada manajemen dari kita, tapi itu sebenarnya sifatnya opsional ya, dalam artian kalau owner dia mau pakai manajemen lain itu silakan. Tapi dari kitanya kita punya after sales include dengan manajemennya. Oke, ya biasanya sih customer nggak mau ribet sih. Udah beli wes aturan lah gitu kan biasanya. Ya, betul. Oke, itu dari background-nya ya Bapak Ibu ya. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu tadi udah dijelasin ada 7 villa lah ya yang udah dibangun. Nah, update-nya seperti apa tuh Pak? Villa sebelumnya, progresnya yang udah dibangun. Untuk okupansinya kan tadi ada sistem manajemennya ya. Ya, betul. Untuk sekarang kita sudah berjalan beberapa villa yang sudah running ya. Untuk di tahap 1 kita ada 2 villa yang itu sudah berjalan sudah lebih dari 2 tahun. Dan itu alhamdulillah kita okupansi rate-nya hampir 80% setiap bulannya. Lalu di tahap 2 juga itu sudah 1 tahun lebih ini sekarang berjalan. Itu juga okupansinya juga cukup lumayan, nanti bisa dilihat di Airbnb. Dan untuk di tahap 3 sekarang kita baru ada 1 yang sudah jadi, yaitu Soil Villa. Nah, yang 2 lagi masih on progress. Nanti kurang lebih bulan Mei sudah jadi villanya. Oke, jadi jadi kurang lebih kayak gini ya Pak ya.
owner-owner itu yang beli di Bapak kata-kata atau hampir semua nih yang ambil di kami establish itu titip sewanya ke manajemennya kami, atau ada yang dihuni atau ada yang disewain manajemen lain? Untuk sekarang sih hampir semuanya ya. Oke. Bukan hampir semuanya, memang semuanya yang Memang sudah beli semuanya ya. di kita, semuanya kita percayakan kepada kita kan. Jadi mereka beli langsung tidak mau ambil pusing, udah langsung manajemen serahkan ke kita semua. Ya, apalagi udah full furnish ya, jadi nggak perlu ribet juga Betul. ya, tinggal ini. Jadi ketika udah serah terima villa itu udah langsung bisa kan nih disewain ya. Ya betul, udah bisa langsung disewain. Oke, jadi itu nilai plusnya Bapak Ibu kalau ambil di kami establish. Bapak Ibu nggak perlu repot buat mikirin ini itu, bersih-bersih, terima tamu, semua udah ada paketnya. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kan kita masuk ke intinya aja ya. Jadi yang kita jualin itu, yang mau kita pasarin itu tahap keempat kan? Ya betul. Nah tahap keempat kan infonya kemarin cuma ada 1 unit dan itu premium, semua udah full furnish, standar hotel ya. Ya. Kalau nggak salah namanya tipe Sage ya, yang agak ke Jepang-Jepangan gitu ya. Kalau boleh tahu tipe Sage itu nanti posisinya di mana ya? Tipe Sage itu posisinya masih berdekatan dengan tahap 3, yaitu di belakangnya Twig Villa. Posisinya itu masih di belakangnya kok. Oke, berarti nggak jauh-jauh dari tahap Nggak jauh, ketiga. masih jalan kaki dekat kok. Iya, di situ. jadi cuma beberapa langkah ke tahap ketiga aja ya. Ya betul. Nah, terus kenapa kok dikasih namanya tipe Sage? Konsepnya itu juga seperti apa kalau boleh tahu? Kalau dari nama Sage, kenapa kita pilih nama Sage? Karena Sage itu sebenarnya kan adalah tingkatan ya. Kalau misalnya saya tahu itu kalau dalam meditasi itu wisdom artinya. Jadi di situ ada bersinergi antara alam, manusia, dan lingkungan sekitar dan juga langsung ke Tuhan. Jadi kita berharap itu bisa memberikan good vibes lah untuk siapapun orang yang ada di sekitaran. Sekitarnya sama yang beli villanya itu. Betul. Dan yang nyewa nanti Ya. Oke, untuk konsepnya, jadi dia tuh konsepnya seperti apa? Jadi kalau yang tahap 1 kan dia tropikal, terus yang kedua tahap kedua kan apa jungle Urban gitu jungle, kan. ya betul. Nah yang keempat ini konsepnya seperti apa? Untuk di tahap keempat ini kita konsepnya itu adalah brutalis tropical. Brutalis tropikal, boleh dijelasin brutalis itu seperti apa? Karena kan orang-orang agak awam ya. Ya mungkin ini sedikit baru ya konsep ini. Mungkin udah ada beberapa yang mengusung villa dengan konsep brutalis, tapi untuk di Kuta Selatan ya bisa dibilang kita memulai brutalis ini lumayan baru. Brutalis itu kalau Shirley tahu itu sebuah bangunan yang itu sifatnya raw dan dia punya garis-garis tegas. Jadi kalau secara sejarahnya brutalis itu tuh awalnya dulu adalah bangunan-bangunan Uni Soviet. Ya kan, itu bangunan Uni Soviet. Nah, sekarang di luar negeri, khususnya di Eropa, apalagi di Jepang kemarin juga waktu saya ke Jepang, sudah mulai lagi tuh arsitektur brutalis itu sudah mulai masuk lagi, mereka sudah mulai happening lagi. Nah, kita sekarang mau mencoba bawa ke Indonesia. Itu khususnya Bali ya? Ya, khususnya Bali kita mau bawa di sini dan kita ingin menjadi, bisa dibilang Menjadi yang pertama? bukan jadi pertama juga sih, kita ingin menjadi yang sesuatu yang berbeda lah. Oke, jadi Khususnya di Bapak Kuta Ibu, Selatan. Betul. Oke, jadi Bapak Ibu udah tahu ya kenapa namanya Sage, terus konsepnya seperti apa ya. Oke, nah, lanjut pertanyaan berikutnya ya. Nah itu tadi kan kita udah bahas ya Pak ya tentang konsep brutalis tropikal ya, Ya, yang betul. dipakai ke tahap 4 ini. Sekarang Pak, boleh nggak dijelasin untuk dimensinya berapa? Untuk dimensinya kita untuk di tanah kita di 180, untuk di bangunan kita di 280. Ya jadi luasnya saya tahu lah ya, 18 kali 10 ya. Oke, 10 meter. panjang lebarnya berarti panjangnya 18, 18, lebarnya ya, lebarnya 10. 10, betul. Itu terdiri dari berapa lantai Pak? Itu kita 2,5 lantai. Oke, 2,5 lantai. Berarti atasnya itu Ada rooftop. Jadi di atasnya itu ada rooftop. Keren tuh Bapak Ibu ya. Jadi ini tuh merupakan satu-satunya tipe yang di kami establish yang ada rooftopnya. Berarti Ya, bisa betul. memaksimalkan view yang didapat ya. Ya, kita langsung dapat view, ada cakrawala pantai yang di depan itu, cakrawalanya Karma Kandara kita langsung dapat. Oke. Nah, itu dari
dimensi ya Bapak Ibu ya. Lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya nih. Konsep udah, dimensi udah. Sekarang nih mau tahu untuk bangunannya seperti apa, mulai dari fasadnya. Oke, seperti biasa ya, nanti di lantai 1 atau lantai dasar dari depan sebelum masuk Sage, kita punya yang namanya service room. Ya kan Sherly tahu lah ya service room kita isinya apa, di situ bisa buat naruh-naruh barang-barang dan lain sebagainya. Lalu nanti dari service room itu depannya itu ada parkiran mobil. Oh, carport ya? Ya, ada carport, betul. Dari carportnya itu kita bisa muat satu mobil besar dan juga 2 motor. Nah, kemudian dari pintu masuk kita langsung ada kolam renang di depannya itu. Nah, kolam renang itu 2,5 kali 7 meter. Oke, lumayan panjang. Lumayan panjang, cukup lah. Itu sangat-sangat cukup kolam renang itu. Tidak lupa, kita di kolam renang juga ada yang namanya outdoor showernya. Oke, jadi habis renang Betul. langsung tuh mandi di situ, nggak perlu masuk dulu ya. Nah, di dalam ya, kemudian kita masuk ke living area, itu kita langsung ada yang namanya ruang tamu, meja makan, dan dapur. Oke, berarti ruang tamu sama meja makan jadi satu ya? Ya, betul. Oke, jadi satu area itu sama area kitchen set juga ya, itu Ya. untuk yang lantai 1, udah? Lantai 1, ada lagi, kita masih ada powder room juga. Oke, jadi ada powder room ya, jadi barang-barang bisa dimasukin ke powder room itu ya? Powder room seperti kamar mandi lah, kamar mandi kecil supaya kita buat Oke, cuci oke, tangan, oke. buat Aku dandan kira- segala macam. Oke, aku kira tadi aku nangkepnya seperti kayak gudang kecil, oke. Nah, Dan ada satu yang spesial di tahap 4 ini, itu di lantai 1 kita nanti ada yang namanya hidden bar. oke, jadi kayak minibar gitu? Iya, betul. Dan itu pintu masuknya itu nanti tidak terlihat. Karena nanti Oke, akan disamarkan dengan kayak samarkan, kita nanti ada seperti tumpukan seperti permainan lemari kayu-kayu buku ya? ada seperti Oke. tempat buku, nanti bisa dibuka, itu di dalamnya kita ada minibarnya. minibarnya. Oke, Kita jadi sebutnya lumayan- hidden bar sih. Iya, Lebih karena tepatnya. tersembunyi ya kayak Iya, gitu. betul. Oke, jadi lantai 1 kan tadi udah ya Pak ya, itu cukup Ya. menarik banget dan terlihat luas ya kalau dengar dari yang tadi Pak Inal omongin. Sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya. Di lantai 2 ada apa aja Pak? Di lantai 2 tentu ada master bedroom ya. Oh ya, tadi lupa dikasih tahu, kita master bedroomnya 2, di lantai 1 sama di lantai 2. Jadi dua-duanya ini master bedroom ya. Di dalam kamar mandi itu ada di dalam kamarnya. Oke, jadi setiap kamar itu udah ada masing-masing kamar mandi Iya, ya, nggak betul. perlu Jadi- keluar-keluar ya. Jadi ada di lantai 1, di lantai 2, dan di lantai 2 nanti kita juga ada yang namanya gym. Oke, ada tempat gymnya. Jadi buat yang suka olahraga, buat yang suka fitness, ya kan tidak perlu jauh-jauh ke gym center, bisa langsung di villa langsung ada gymnya nanti. Dan setelah gym di situ juga nanti ada balkon kecil, itu lumayan lah, kita biasa buat nongkrong-nongkrong kan, biasa Ngopi-ngopi. ngopi-ngopi atau ngerokok bisa seperti di situ juga. Oh, Seperti lalu itu. ada apa lagi Pak? Lalu di lantai 2 nanti kita ada tangga sih naik ke atas buat ke rooftop. Oke, jadi Bapak Ibu ya, kalau aku tangkep nih ya, sambil aku bayangin ya, nanti sambil aku juga tampilin layoutnya, mau lantai 1 sama lantai 2 aku tampilin tetap. Jadi tadi kan ada gym ya di lantai kedua, Ya, terus betul. ada master bedroom Betul. yang langsung connect sama kamar mandinya. Terus ada apa lagi Pak tadi? Dan nanti ada tangga untuk ke Oke, Rooftop. tangga untuk ke rooftop. Jadi yang ada di lantai 2 itu cuman itu dan gym. Nah, gymnya ini Bapak Ibu itu dapat dari developer ya Bapak Ibu alatnya. Nanti untuk lebih jelasnya tak tampilin semuanya spek-speknya di video ini, detail-detailnya ya. Jadi itu untuk yang lantai kedua ya Pak ya. betul. Oke, yang lantai 1 itu udah ada master bedroom di bawah. Ya, betul. Terus udah connect sama kamar mandi juga. Habis itu udah udah ada area kitchen, dining sama living room jadi satu ya. Terus yang lantai kedua itu juga udah ada master bedroomnya sama gymnya, jadi nggak perlu jauh-jauh, nggak ribet juga karena udah ada gym di situ dan gymnya itu alat-alatnya dapat semua ya Pak ya. Iya, betul. Langsung dari kita. Jadi semuanya udah lengkap dari kami establish, tinggal bawa koper aja. Intinya semua yang ada di situ itu udah sampai yang nempel itu udah dapat semua ya Iya, Pak ya. betul. Nah terus ngomong-ngomong nih Pak ya, tadi kan Bapak sempat bilang ada tangga buat naik ke
Rooftop. Rooftop. Nah, kita bahas nih Pak rooftopnya. Nah, di rooftop itu apa namanya, ada apa aja sih Pak? Nah, nanti begitu kita naik ke lantai 2,5 ini, itu kita langsung disambut ada yang namanya plunge pool. Oke, plunge pool. Itu biasa untuk berendam, ice bath biasa. Kita ya. kan karena di luar negeri sekarang sudah mulai ngetren yang namanya ice bath. Orang habis nge-gym biasa mereka berendam es. Aja fisik gitu. Iya, betul. Tapi kalau seandainya dia tidak mau berendam es, hanya ingin sambil duduk santai, sambil berendam, itu bisa muat lah sekitar 3-4 orang untuk berendam sambil dia melihat view cakrawala pantai, sambil dia mungkin ingin minum wine atau champagne seperti itu. Oke, Jadi benar-benar kita bikin cozy banget. Oke, jadi bisa dibayangin ya Bapak Ibu ya, nggak perlu yang muluk-muluk, namanya plunge pool ya. Beda sama kolam renang. Plunge pool ya idealnya ya cuma buat berendam aja gitu kan. Terus bisa apa namanya, kita juga bisa lihat sekaligus ya sunset ya Pak ya. Ya. Dapatnya sunset kan ya dari rooftop. Kita dapat sunset karena kan kita berada di selatan ya, kita selatan. Oke, jadi Bapak Ibu sore-sore abis nge-gym berendam sambil menikmatin sunset yang cuman dapat cakrawalanya aja ya, cakrawala view-nya ya. Ya, kita dapat cakrawala dari pantai Karma Kandara dan Pandawa. Jadi itu untuk yang posisi paling atas, kan tadi Syekh udah sebut ada 2,5 lantai. Nah, yang di dekat atas itu rooftopnya ini yang paling spesial karena di tahap 1, 2, sama 3 itu nggak ada kan ya Pak? Ya, betul. Ini yang membuat tahap keempat itu premium. Paling eksklusif ya. Ya. Betul ya Pak Ya, ya? karena kita di tahap 4 ini kita ada hidden bar, kita ada rooftopnya juga. Jadi benar-benar sangat eksklusif di tahap 4 ini. Jadi semua fasilitas sudah ada ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi tadi kan udah dijelasin ya, furnisnya itu dapat apa aja, AC-nya itu setiap ruangan dapat ya kan, Ya, bathtub semua udah dapat Bapak Ibu, sampai ke sabun mandinya. Itu keren banget loh. Bapak Ibu cuma tinggal bawa koper atau buat penyewa tinggal nyewain aja, nggak perlu ribet ini itu ya. Sekarang kita masuk ke paket manajemennya yang ditawarin sama kami establish nih Pak ya. Ya. Paketnya tuh seperti apa sih yang ditawarkan ke owner yang nanti bakalan beli ini villa? Jadi Perhitungannya seperti apa? Oke, jadi kalau untuk after sale service kita itu adalah kita ada manajemen. Jadi ketika owner membeli villa dari kita atau membeli properti dari kita, owner tidak perlu bingung memikirkan bagaimana maintenance-nya, bagaimana nanti penyewaannya, ya kan? Karena seandainya owner itu berada di luar Pulau Bali pun, nanti itu semua kita akan ada yang urus. Kita urus nanti mulai dari penyewaan, mulai dari maintenance, lalu nanti seperti kayak listrik, air dan lain sebagainya, itu nanti kita yang urus semua. Berarti semua intinya gini ya, aku tangkap semua itu kan owner ada di luar. Ya. Nah, Bapak kan dikasih tanggung jawab buat kelola. Ya, Nah, pembagiannya itu di berapa Pak? untuk kita manajemen fee, kita hanya charge di 15% saja. Itu angka yang cukup fantastis, yang sangat menggiurkan ya Bapak Ibu untuk di Bali. Karena di tempat lain itu ya paling kecil 20 lah. 20. Nah, ini cuma 15 loh Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu nggak perlu repot ini itu. Ya. Semuanya tuh untuk sistem penyewaannya itu kalau nggak salah kemarin di Airbnb-in ya Pak ya? Ya, kita ada Airbnb juga. Dan Bapak Ibu bisa cek ya langsung. Ya, betul. Bisa dicek di Airbnb, kita ada Airbnb-nya. Ada sekarang sudah ada sekitar 5 villa yang sudah kita kelola. Kalau Bapak Ibu nanti nggak percaya, tak tampilin link Airbnb-nya, Bapak Ibu bisa lihat juga ya di video ini ya. Terus untuk tadi kan Bapak bilang nggak perlu repot buat urusin listrik ini itu. Nah, itu nanti sistemnya transparan ya Pak? Ya, transparan. Kita transparan. Nanti setiap akhir bulan itu kita pasti ada yang namanya bill. Oke. Jadi segala sesuatu di kita itu bukan dari price list yang kita kasih, tapi semua by on bill. Oke, jadi Bapak Ibu lebih trust kayak begitu, keluarin uang sesuai dengan bill yang dicas ya. Ya, betul. Itu untuk manajemen sewanya yang cuma dikenakan 15% aja loh ke mereka. Bapak Ibu nggak perlu repot terima tamu, nggak perlu repot mikirin kolam saya nanti yang bersihin siapa, terus cari penyewanya juga nggak perlu repot. Jadi paket ini itu sangat-sangat lumayan buat Bapak Ibu yang nggak mau ribet. Oke,
Jadi sekarang tadi udah mengenai rental management ya. Sekarang kita masuk ke harga nih Pak yang ditunggu-tunggu sama customer. Ya. Terus apa indenya berapa lama, lalu promonya apa? Oke, kalau untuk harga kita rilis di angka 6,399 miliar. Oke, jadi 6.399 juta ya. Ya, betul. Terus cara bayar. Untuk cara bayar kita ada beberapa cara bayar ya. Pertama kita ada hard cash Hard atau cash. langsung lunas. Kedua kita ada juga yang namanya cash in progress. Oke, berarti berdasarkan progres ya. Cash Ya. in progress itu beda sama cash bertahap ya. Betul. Lalu yang ketiga ini adalah yang paling banyak diambil oleh customer kita, yaitu adalah kita ada installment selama 12 bulan. Zero interest. Jadi tidak ada bunga. Oke. Ini apa ya, anggap aja installment itu kayak cash bertahap ya Bapak Ibu ya. Ya. Sesuai serah terima ya. Jadi DP masuk, DP selama sebanyak 30% masuk, lalu bulan depan kita baru mulai cicilan pertama. Oke, berarti indenya ini berapa lama? 12 bulan? Indenya 12 bulan, Oke, betul. indenya 12 bulan ya Bapak Ibu. Jadi harganya tadi 6 miliar 399 juta. 99 juta. Lalu cara bayarnya ada 3. Ada 3. Cash keras. Terus cash by progress itu berarti kalau progress masuk 30%, progres fondasi masuk uang berapa persen, Ya, seperti progres itu. naik atap berapa persen, kayak Ya. gitu ya. Nanti ada perjanjiannya ya. Ya, di ada notaris. cicilan, nanti ada keterangan bisa Shirley tampilkan boleh. Oke, sama cash bertahap 12 bulan dari harga dari 30% uang masuk, 70%-nya dibagi selama 12 bulan sampai Betul. serah terima ya. Ya, betul sekali. Oke, itu lalu promo nih Pak, promonya apa nih? Kita tadi udah jelasin banyak kali lebar yang ditunggu-tunggu sama customer nih. Untuk promo bulan Maret ini, kita ada promo yaitu kita ada free management selama 6 bulan. Oke. Plus kita gratiskan biaya notaris. Oke, jadi yang dimaksud, ini ya, free management yang dimaksud itu, jadi selama 6 bulan itu full profit itu masuk ke bapak ibunya ya, maksudnya ke customer ya, Ya, nggak dikenain 15% itu tadi ya, ya? betul. Tapi nanti dikurangin expenses kayak biaya listrik segala macam Oke, gitu. Itu kan harus dari Iya, mereka iya, lah. itu pasti. Jadi intinya yang digratisin free management itu fee cari penyewanya itu ya. Ya, betul. Oke, 6 bulan loh bapak ibu, itu lumayan loh. Betul Nah, sekali. itu untuk promo ya. Jadi aku bilang ini tuh sangat-sangat istimewa. Dimana yang bisa kasih promo free management 6 bulan plus free biaya notaris khusus bulan Maret ini ya. Karena untuk promo itu sesuai ketentuan yang berlaku ya Pak Ya, ya. betul. Oke Bapak Ibu, tadi aku udah ngomongin promo ya sama Pak Inal. Sekarang Shirley bakalan kasih kesimpulan dari yang tadi Shirley obrolin sama Pak Inal ya. Ya. Jadi dari segi lokasi, Ungasan ini cukup cakep banget. Khususnya area Kuta Selatan banyak lah diminatin sama orang-orang. Karena sekarang orang-orang pada larinya ke Kuta Selatan. Dan untuk yang ditawarkan dari villa kami, paket manajemennya itu sangat menggiurkan buat Bapak Ibu yang mau investasi. Karena kenapa? Dimana lagi Bapak Ibu bisa dapetin free manajemen selama 6 bulan, boleh keliling Bali. Karena setahu Shirley ya, yang proyek Shirley pegang itu dimana-mana nggak ada free manajemen selama 6 bulan. Dan free manajemen yang ditawarkan oleh kami establish itu cuma 15% Bapak Ibu. Ini bagus banget untuk Bapak Ibu yang mau cari income pasif, nggak mau ribet. Bapak Ibu nggak perlu mikirin furnisnya, nggak perlu mikirin nanti kolam renangnya siapa yang bersihin, terima tamunya siapa, semua udah di cover sama kami establish. Mereka pun juga nggak cuma bagian ngedevelop, nggak pakai orang ketiga, mereka langsung sendiri yang ngehandle ya. Itu untuk kesimpulan dari Shirley ya, lokasinya oke, terus rentalnya oke, aksesnya pun ke bandara juga oke, cara bayarnya fleksibel, bisa dibicarakan sampai serah terima 12 bulan itu. Lalu untuk Bapak Ibu yang tertarik banget mau tahu lebih detail, atau ini sih udah detail sih, mau cek lokasi bisa langsung kontak Shirley ke nomor bawah ini. Terus
nanti di akhir video Shirley bakal tampilin video drone kawasan dan juga video jalan dari Sage Villa sampai ke Garuda Wisnu Kencana ya. Dan juga makasih banget buat Pak Inal yang udah ngeluangin waktunya ya, Shirley. Terima kasih buat ngejelasin tentang Sage Villa ini ya. Makasih ya Pak makasih ya, sama-sama. Makasih Bapak.